Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alman Juki Ramadan. Saya akan mempresentasikan tugas untuk membuat video dari mata kuliah Manajemen Inovasi Pendidikan. Pada kali ini yang bertema yaitu karakteristik inovasi pendidikan. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi pertama atau materi inti dari presentasi ini, nah, jadi pengertian inovasi pendidikan. Ini inovasi secara etimologis berasal dari kata Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaruan atau perubahan. Nah, kata kerjanya innovo, yang artinya memperbaharui dan mengubah. Nah, jadi inovasi adalah suatu perubahan yang menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Nah, jadi itu menurut para ahli ya, atau bisa disebut dengan namanya Saud pada tahun 2012. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, inovasi dapat diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau penemuan baru yang berada dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, seperti gagasan, metode, atau alat. Nah, jadi jika ditinjau secara etimologis, inovasi berasal dari bahasa Latin dan tentunya pengertian tadi, atau innovation yang berarti pembaruan atau perubahan. Nah, sudah jelas dari pengertian inovasi. Kita lanjut saja. Nah, dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya keresahan pihak administrator pendidikan, tentang kinerja, atau mungkin keresahan masalah terhadap kinerja dan hasil, bahkan sistem pendidikan. Jadi keresahannya itu tidak hanya satu, dari kinerja saja tidak, bisa jadi dari keresahan masalah yang terhadap pada kinerja dan hasil, bahkan sistem pendidikannya tersebut. Nah, dari berbagai pendapat yang tadi, ditarik kesimpulan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan, dapat berupa ide, gagasan, atau mungkin tindakan. Nah, baik, dari pengertian inovasi tersebut dapat disimpulkan yaitu dalam inovasi tersebut ada sesuatu yang baru, contohnya kayak berupa ide, kayak gagasan, terus benda atau mungkin tindakan. Baik, lanjut saja materi inti dari pembahasan kita, yaitu karakteristik inovasi pendidikan. Nah, jadi karakteristik inovasi pendidikan bisa dipahami berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Nah, jadi karakteristik adalah ciri khas atau bentuk watak, atau bisa juga disebut dengan karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, dari corak tingkah laku, bisa jadi tanda khusus. Nah, dari ketiga itu bisa jadi ciri khas, bentuk-bentuk watak atau karakter. Nah, jadi inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diminati sebagian hal yang baru bagi seseorang atau kelompok, bisa jadi masyarakat.
Nah, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai pendidikan, mencegah masalah pendidikan berdasarkan pengertian yang tadi. Nah, jadi karakter inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri atau karakter yang memiliki suatu ide, barang, metode yang bisa dirasakan atau diminati, diamati. Nah, jadi cepat atau lambat, penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik. Nah, balik lagi nih karakteristik. Nah, inovasi itu tersendiri, misalnya menyebarluaskan penggunaan kalkulator dan blue jean atau dalam waktu kurang 1 sampai 5 tahun. Nah, jadi menurut Everett M. Rogers mengukakan karakteristik inovasi yang dapat mempengaruhi cepat atau lambat penerimaan inovasi. Jadi ada pengaruh dan cepat atau lambatnya. Cepat atau lambatnya karakteristik inovasi pendidikan yang dapat diterima, yaitu yang pertama yaitu keuntungan relatif. Nah, jadi sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi pencerminan tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai. Nah, jadi bisa diukur ya, inovasi itu bisa diukur berdasarkan nilai keuangan ekonomi, atau mungkin dari faktor status sosial, bisa jadi gengsi atau kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting, makin menguntungkan bagi penerimaan, atau bisa jadi menguntungkan bagi penerima si inovasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu dapat diamati. Nah, dapat diamati itu yaitu kayak memudahkan tidaknya diamati sesuatu hasil inovasi. Nah, suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Nah, misalnya metode pembelajaran menggunakan IT atau mengakses materi melalui internet. Nah, jadi ini yang pada zaman sekarang ini yang sangat dipandang ya untuk menggunakan IT itu. Tapi hal ini sulit diterapkan pada masyarakat ya, kayak contohnya mohon maaf pedesaan yang tidak memahami manfaat dari metode. Nah karena ini nggak bisa kayak hasil yang nyata itu dari pengetahuan. Kita lanjut ya pada materi ya, inti dari pembahasan kali ini yaitu karakteristik inovasi pendidikan. Jadi karakteristik inovasi pendidikan merujuk pada ciri-ciri atau sifat khusus yang membedakan pendekatan inovatif dalam bidang pendidikan. Nah, dari pendekatan tradisional, karakteristik tersebut mencakup berbagai aspek yang mencerminkan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan metode-metode yang digunakan dalam inovasi pendidikan. Nah, beberapa karakteristik yang umum ya dari inovasi pendidikan yaitu meliputi berfokus pada pembelajaran aktif. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu berfokus pada pembelajaran aktif. Nah, inovasi pendidikan cenderung menekankan pada pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, baik melalui diskusi proyek, eksperimen, atau kegiatan kolaboratif lainnya. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tapi peserta didik juga aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Nah,
Yang kedua yaitu mengintegrasikan teknologi. Nah, karakteristik inovasi pendidikan termasuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran atau IT. Nah, jadi seperti penggunaan perangkat lunak dalam pembelajaran, platform daring seperti yang sekarang ini, atau media digital lainnya untuk meningkatkan interefektivitas dan aksesibilitas pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu mendorong kreativitas dan kreativitas. Inovasi pendidikan memberikan ruang bagi siswa untuk membangun kreativitas mereka. Nah, seperti berpikir kritis dan menyelesaikan masalah-masalah secara mandiri. Nah, ini yang sangat bagus untuk berinovasi dalam pendidikan. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memiliki kemampuan inovatif. Nah, selanjutnya yaitu fleksibilitas dan adaptif. Jadi, inovasi pendidikan bersifat fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik siswa. Nah, pendekatan ini kemungkinan guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa dengan perkembangan zaman. Nah, jadi yang kelima yaitu berbasis pada bukti dan evaluasi. Nah, karakteristik inovasi pendidikan mencakup penggunaan data dan bukti empiris atau mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, selain itu, inovasi sistematis dilakukan untuk mengukur dampak dan efektivitas inovasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu melibatkan kolaborasi dan partisipasi. Nah, inovasi pendidikan mendorong kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, staf sekolah, dan komunitas lokal dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pelajaran. Nah, dengan memahami karakteristik inovasi pendidikan, diharap para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan relevan pada tuntutan zaman. Nah, baik, terima kasih atas paparan materi dari saya. Itu saja. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.